atas nama Bernardus Pulokoten, kelas A semester 6, ingin mereview buku Sosiologi Politik tugas pertama. Yang pertama, buku Sosiologi Politik Kemanusiaan tidak resmi dalam politik dunia. Yang pertama, A. Teori masyarakat internasional, dasar solidarisme dan pluralisme. Agenda sekolah bahasa Inggris yang pertama yang dibentuk pada tahun 1950-an dan 1960-an difokuskan pada pertanyaan bagaimana struktur internasional dibentuk dan dipertahankan. Teori sekolah bahasa Inggris saat ini lebih banyak membahas pertanyaan tentang bagaimana keadilan internasional bertindak dengan tatanan ditegakkan dalam masyarakat internasional. Struktur internasional dan asumsi normatif. Entitas dasar dari struktur internasional dewasa ini adalah negara bagian. Negara didefinisikan sebagai suatu badan yang memiliki supremasi tentang semua individu dan intensitas di dalam wilayah mereka dan yang mewakili mereka dalam interaksi dengan negara bagian lain. Teori masyarakat internasional, dasar solidarisme, di mana landasan teori untuk tesis ini dalam pandangan saya institusi baru dan solidaritas yang diusulkan seperti itu bukan institusi fundamental dalam pemahaman bahwa mereka akan ada sepanjang sejarah internasional dan politik dunia tidak dapat dipahami tanpanya, seperti 5 asli Buil. Saya percaya bahwa lembaga solidarisme yang bersumber dari aturan kerja sama harus lebih umum daripada proposisi yang dibuat. Kemungkinan lembaga solidarisme dapat berupa perdagangan internasional yang tidak termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan ini. Dasar-dasar teoritis debat. Perdebatan tentang intervensi kemanusiaan tidak direduksi menjadi sekolah bahasa Inggris saja. Namun, banyak argumen yang diperlukan antara dua sisi debat. HI, mereka dengan pendekatan progresif dan mereka dengan pendekatan spektif adalah tertanam dalam sekolah bahasa Inggris dan wacana antara solidaritas dan pluralitas. Yang B, debat intervensi kemanusiaan negara seni. Dari mana kita ketahui dari debat HI hingga debat R2P cendekiawan membuat politik karena ada debat HI yang terdeteksi yang dapat ditelusuri kembali ke tahun 97-an. 1970-an debat ini bersifat progresif. Adapun perubahan namanya nanti debat R2P tidak kekurangan pendukung yang antusias. Kontributor tidak hanya menganalisis jejak norma yang berkembang, tetapi menganjurkan penerapan konsep norma. Apa itu R2P? Yang pertama, poin krusial menentukan apa itu R2P adalah kaitannya dengan gagasan hak atas intervensi kemanusiaan. R2P sekaligus merupakan kelanjutan dari perdebatan sebelumnya dan puncak menjadi satu konsep. Membingkai perbedaan intervensi kemanusiaan. Dalam bab ini saya telah menguraikan perdebatan tentang intervensi kemanusiaan. Sejauh ini sumber utamanya adalah sejak 2001 laporan It is Responsibility to Protect pemikiran IR yang paling berpengaruh dari perdebatan saat ini. Yang ke C, intervensi kemanusiaan, definisi non-normatif dan analitis. Apa itu kemanusiaan? Pandangan yang berbeda menurut motivasi dan hasil definisi intervensi kemanusiaan ini bersifat anormatif dan analitis. Ini adalah definisi yang rasional dan intervensi kemanusiaan dan bukan definisi yang idealis tentang apa yang seharusnya menjadi intervensi kemanusiaan. Yang kedua, dampak teorema mengkonkretkan debat solidarisme pluralisme tentang HI. Penurunan nilai menyalahgunakan motivasi kemanusiaan.
Masalah pertama yang muncul bersama dengan intervensi kemanusiaan didasarkan pada inti pemikiran realistis. Yang seleksi awal kasus sistematis. Yang pertama, pendekatan dan kumpulan data untuk praseleksi. Pendekatan untuk praseleksi membutuhkan deskripsi dan seluruh kemungkinan intervensi kemanusiaan. Untuk ini, saya menggabungkan kumpulan data untuk semua intervensi di era PBB dengan kumpulan data yang mencangkup semua peristiwa darurat kemanusiaan besar-besaran. Intervensi kemanusiaan dalam sejarah kontemporer, yang dimana Perang Kongo pertama dan intervensi multilateral. Rwanda mendukung pasukan pemberontak lainnya di Kongo sejak Agustus 1996. Pemberontakan tersebut kemudian dikenal sebagai Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo (ZAIRE) (AFDL) sejak 12 September. Mereka mendukung pemberontakan tersebut dengan pasukan tentara Rwanda yang telah dikerahkan melalui Burundi. Operasionalisme dan desain penelitian, di mana desain penelitian sebelumnya sampai pada bagian utama skripsi ini. Saya akan menjelaskan desain penelitian serta memaparkan operasional untuk penelitian ini. Pendekatan metodologis yang digunakan untuk tesis ini adalah perbandingan struktur dan terfokus. Sebuah pendekatan juga digambarkan sebagai perbandingan sistematis dan kontekstual. Operasionalisasi, di mana operasionalisasi dan desain penelitian. Dalam bab ini saya menjelaskan metode dan desain penelitian yang digunakan untuk tesis ini, dan dengan itu menetapkan parameter metodologis. Penilaian empiris analitis berikut akan dilakukan dengan perbandingan struktur dan terfokus, termasuk metode campuran kuantitatif dan kualitatif. Yang kekuatan besar yang dipaksa dampak UI NATO di Kosovo, di mana UI yang dikenal luas dari luar debat akademis adalah intervensi NATO di Republik Federal Yugoslavia pada tahun 1999. Setelah ditinjau singkat dari intervensi itu sendiri dan politik temuan statistik dampak pada tatanan internasional. Yang terakhir, peralatan untuk dampak UI dan implikasinya. Teori yang saya tentang dampak dari intervensi kemanusiaan yang tidak sah menyatakan pertama, legalitas hanyalah salah satu dari 4 kondisi dampak nyata. Ilegalitas seseorang UI tidak mengkritis hukum internasional. Sebuah AHI yang dilakukan secara legal tetapi secara tidak sah lebih merupakan sumber erosi daripada UI yang ilegal tapi sah. Kesimpulannya, dari tes ini meneliti dampak intervensi kemanusiaan yang tidak sah terhadap tatanan internasional dan hak asasi manusia dalam 6 kasus ini yang telah dinilai secara analitis dan dibandingkan untuk temuan mereka sambil mentransfer hasil ke teori intervensi kemanusiaan yang tidak sah. Hubungan legitimasi mentransferkan penilaian dampak pada penelitian norma, di mana legitimasi telah menjadi satu-satunya persyaratan untuk teori dampak yang membuat saya mendapat implikasi untuk teori normatif di subbab. Implikasi ini telah diungkap berdasarkan wawasan AHI di Libya dan HI yang hilang di Suriah. Pendekatan untuk penelitian mengikuti. Saya ingin mengidentifikasi 6 jalur dan pengertian dari tesis ini untuk kemungkinan studi tidak lanjut. 3 hal pertama yang terkait langsung dengan agenda penelitian tesis ini. Yang A, memajukan kajian UI dalam aksi spesifik dan ilegal sebagai motor penggerak revolusi norma secara umum. Sekian hasil review dari buku Sosiologi Politik. Terima kasih. Selamat sore.